Pada waktu saya baru bertobat itu, wah banyak dibentuk di dalam gereja. Saya pernah mengalami sesuatu yang buruk di dalam gereja. Ya, gereja, seumur hidup saya hanya di 2 gereja. Waktu saya di Vancouver, Kanada, saya bertobat. Jadi saya di gereja Indonesia di sana. Lalu setelah saya pulang ke Indonesia, saya di GMS dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan saya di gereja pertama itu, ya, belum ada GMS di mana-mana, belum ada misi seperti ini. Saya juga masih bertobat, ya barusan bertobat, jadi belum ada GMS Vancouver, GMS mana belum ada. Ya. Waktu itu di situ di gereja itu saya benar-benar ditempa. Aduh, saya ada tulis kok kesaksian itu, salah satunya di biografi saya berjudul Before 30 atau yang di bahasa Inggris diterjemahkan Warrior for Revival. Di sana ada satu insiden karena saya terlibat dalam pelayanan PAW. Itu terjadi perkelahian, bukan cekcok mulut, berantem pakai bogem. Dan adik saya, waktu itu masih umur 10-an, 9, 10 itu, digebuk sama, dipukul sama song leader. Waduh, di dalam gereja, heboh nggak, bayangin. Ya, di gereja ada MMA, Mixed Martial Art. Tapi dipukul sama orang umur 20-an, 20 sekian. 20 lebih. Nggak fair kan? Kokonya lihat itu nggak terima. Kokonya baru bertobat. Ini saya ini baru bertobat. Berapa lama ya? Kira-kira saya baru bertobat 1-2 tahunan. Masih bayi rohani. Dulu saya mentas dari kehidupan yang penuh perkelahian. Dulu waktu saya masih kecil, saya pernah sekolah di Indonesia, SD di sekolah Katolik. Lalu habis itu, sebelum saya pulang dari Taiwan, saya turun kelas karena tidak bisa bahasa Indonesia. Lalu habis itu saya masuk ke sekolah Kristen, swasta, dan di situ saya suka berkelahi. Lalu dari sana dipindah sama papa. Masa lalu saya itu suka berantem, berkelahi. Gak kelihatan ya. Semoga gak kelihatan, jangan ada sisa-sisanya. Dulu waktu dibaptis semua masuk ke air kok, gak ada sisa bogemnya. Lalu saya pindah ke Singapura, sekolah di Toa Payoh situ. Dan saya berkelahi sama orang-orang Taiwan. Hanya gara-gara mereka kata-katain keluarga kami. Lalu mereka bully adik saya. Saya berkelahi cukup heboh itu di Balestier Road zaman itu. 30 orang Taiwan, anak-anak muda, manja, nakal, anak-anak orang kaya, pakai pentung, pakai baseball bat. 30 lawan saya 1. Ini kayak filmnya Phil Ip Man Tova. Pokoknya nggak usah cerita gitu, saya juga muak yang perbuatan saya zaman dahulu. Tapi intinya, itulah masa lalu saya. Dari Vancouver, Kanada, kami satu keluarga, Vancouver dari Singapura. Saya ditarik papa saya, koko saya ditarik dari Texas, waktu itu sekolah. Lalu habis itu kami semua kumpul di Kanada, di situ kami pindah. Dan di Kanada itu baru 1 tahun saya bertobat, adik saya bukan dikata-katai, dipukul di gereja. Pukul. Dan itu kalau nggak saya hentikan, dihajar, bukan hanya dipukul. Saya ya sudah nggak usah tahu bagaimana caranya saya menghentikan pukulan itu. Tapi saya tidak lukai orang itu. Itu my youth pastor / dia merangkap koordinator PAW / WL nomor 1 yang paling diidolakan di gereja kami. Cuman 100 orang sih, tapi dia itu kayak wah. Bayangin ya, saya tunjukkan pada Anda ya. Kira-kira saya punya hak kecewa enggak meninggalkan Tuhan? Kira-kira saya punya hak kecewa enggak meninggalkan gereja, quit pelayanan? Tapi Tuhan bentuk hatiku demikian rupa saya dibuat mati. Saya benar-benar daging saya itu dikikis habis. I stayed, was faithful, setia sampai akhirnya, sampai saya pindah ke Indonesia 14 Mei 1998. Saya terbang dari Vancouver, Kanada, masuk ke Indonesia yang rusuh. Memulai pelayanan saya di sini. Itu sedikit journey, saya tunjukkan pada Anda. Baru setelah itu saya berada di gereja kita sekarang, hingga sekarang ini.
I have the right, aku punya hak untuk marah. Saya dikecewakan pendeta. Pendeta jauh bukan, pendeta dekat yang langsung tangani kami. Saya itu anak-anak muda. Yang mukul adik saya itu yang mendoakan saya kelepasan. Loh kok setannya pindah? Paham ya? Yang doakan saya kelepasan itu loh. Yang hajar adikku. Coba bayangkan. Sebagai seorang yang pernah belajar bela diri, dulu pada waktu saya belajar bela diri, makanya kalau Anda panasan, anak Anda panasan, jangan diajari itu. Tapi saya dulu belajar bela diri, saya disumpah oleh guru-guru bela diri itu. Yaitu tidak boleh pukul wanita, nggak boleh pukul anak kecil. Jadi saya nggak respect kelihatan orang umur 20, 24, pukul anak umur 9, umur 10. Tapi akhirnya saya berhasil mengampuni karena kasih karunia Allah. Benar-benar, saya tidak mau kecewa. Saya berhak untuk kepahitan sama hamba Tuhan. Ini orang yang doakan saya kelepasan. Jadi, tapi saya mengerti sesuatu. Tuhan, kalau engkau taruh aku di sini, pasti kau punya rencana. Aku tidak mau lari dari panggilanku. Bentuk aku. Saya cuma doa itu, bentuk aku. Sakit. Bentuk aku Tuhan. Orang Kristen kok gini. Tapi saya tetap Kristen tuh. Sampai hari ini saya tidak pernah jadi non-Kristen setelah saya lahir baru. Saya tetap mengasihi Yesus. Saya terus ingatkan saya, Yesus beda, Yesus beda. Orang bisa salah, Yesus gak begitu. You see, kepahitan itu pilihanmu juga. Orang itu nanti kalau nggak bertobat, dia pasti akan ditanyai sama Tuhan di akhirat. Tapi saya juga akan ditanya, kenapa kamu kepahitan? Paham ya? Makanya penting sekali tentang hubungan dan perlakuan kita terhadap satu dan yang lain. Itu semuanya, itu akan membentuk budaya hidupmu, budaya rohanimu. Karena itu saya ingin kita mengerti bahwa tidak ada alasan untuk kita itu ngambek rohani, kecewa, nggak ada alasan kita kecewa keciwi. Apa itu? Nggak ada alasan kita untuk kepahitan. Tidak ada alasan. Perlakuan orang terhadapmu itu satu hal. Tapi hatimu adalah keputusan pribadimu. Itu hal lain. Tapi selama itu bergantung pada kita, usahakan perdamaian. Selama itu tergantung pada dirimu, kejarlah persatuan. Karena kita dipanggil kepada damai sejahtera. Saya ingat setelah saya pulang ke Indonesia, ini kok saya dibawa kesaksian dulu, nanti saya jelaskan ayat-ayat ini, don't worry. Pulang ke Indonesia, terjadi revival di Ungaran. Itu kejadian kalau nggak salah tahun 94-an. Tapi setelah itu saya 93, 94. Lalu saya bertobat 92, lalu tahun 95 di Ungaran terjadi revival kebangunan rohani. Saya merasa sudah tertebuskan semua pengalaman buruk saya di Vancouver, Kanada. Ternyata pada waktu saya di Ungaran, Tuhan balaskan dengan kebangunan rohani. Saya seperti melupakan Vancouver. Tahun 96 saya lulus. Banyak pelayanan di Ungaran, banyak pelayanan di pedesaan. Saya nggak kepingin kembali ke sana. Trauma. Roh Kudus ngomong sama saya seperti ini. Kamu kembali ke situ. Sebelum aku panggil kamu kembali ke Indonesia selamanya, kamu kembali ke Vancouver, Kanada. Kan pada waktu itu saya belum ada komitmen gimana, saya belum menikah, jadi saya masih punya pilihan mau ditinggal di sini, tinggal di sana. Tapi Tuhan ngomong sama saya dengan jelas, kamu kembali, ambil mahkotamu yang hilang. Kamu harus menang. Saya masih ingat loh tahun 97 itu, saya balik ke Vancouver. 1 tahun tuh saya kejar kakak rohani saya ini. Saya cuma kejar dia. Kejar apa? Untuk diajar? Bukan. Saya kejar dia, ingin sekali bertemu, dan saya ingin sekali untuk mengatakan kepadanya, aku mengasihimu. 97, saya ketok pintu. Tidak ditemui. Seperti orang yang, seperti penagih hutang. Padahal sebenarnya kalau mau hitung-hitungan, dia yang hutang sama keluarga saya, bukan saya yang hutang sama dia. Setelah kejadian itu saya ampuni dia. Tetapi setelah itu saya mau lebih dari ampun. Saya tidak mau berhenti sampai pengampunan. Mahkota itu kan berlian. Saya tidak mau berhenti di perak. Saya berkata, saya mau sampai titik di mana saya bisa ngomong sama dia face to face sekali lagi.
I have nothing against you. Aku tidak pernah mendendam sama kamu. I love you. Saya mau ngomong sama dia, I love you. Saya kejar dia itu seperti orang penagih hutang. Berapa kali saya ketuk pintu, kejar lagi ke tempatnya tunangannya, cari lagi ke sini sana. Tidak ditemui. Pernah sekali saya datang ke rumah. Waktu itu saya dengar suaranya di atas sana. Lalu tunangannya berkata, dia nggak ada. Bayangin gengsi saya itu diinjak-injak di tanah. Padahal saya sudah menjadi seorang pembawa kebangunan rohani di Ungaran. Terjadi revival, Pastor Moro bertobat, Pastor siapa, Pastor hari ini. Ada Pastor Bernard, Pastor Lipi, Pastor Yohanes, itu semua hasil dari revival di Ungaran. Aku gak butuh kamu, aku tidak butuh validasimu. Tetapi Tuhan berkata sama saya, ambil mahkotamu yang hilang. Saya ke situ, terakhir saya ingat, saya dengar suaranya di atas. Lalu akhirnya dia berkata, dia tidak mau kau temui. Suatu hari saya tiba-tiba dapat hikmat. Saya bel pintu rumahnya siang-siang mungkin. Kebetulan dia lagi tidur siang. Buka, tidak sadar, tidak lihat dari lubang pintu itu dulu siapa yang mengetuk atau yang ngebel pintunya. Dibuka, nggak bisa lari kau. Dengan wajah yang barusan bangun tidur. Lalu, boleh saya masuk? Saya masuk. Saya ngomong sama dia. Aku mengasihimu dalam Yesus. Aku tidak membenci kamu. Dan kata-kata terakhirnya adalah, Philip, in many ways, you're more righteous than I am. Kamu lebih benar dari saya. Dia bilang, dia tidak ngomong sorry sama saya sepatah kata. Tidak ngomong. Saya berkata, thank you, please pray for me. Doakan saya. Itulah saya pergi, tidak pernah ketemu lagi. Pulang dari sana, 98, 14 Mei. Lalu tak lama kemudian terjadi kebangunan rohani pemasa dan remasa di tahun 2000. Saya tunjukkan dulu seperti ini, saya mau bersaksi, kok saya rasa digerakkan untuk kesaksian ya. Bahwa orang Kristen kepahitan itu sama sekali jauh dari standarnya Tuhan. Kita sama pemimpin yang buruk aja, saya dibawa ke pemimpinan orang ini itu lama loh. Sampai akhir hayat saya di Vancouver, Kanada. Saya dibawa ke pemimpinan buruk aja saya harus bertahan dan bersyukur. Orang Kristen kalau kecewa sama orang Kristen lainnya, kecewa sama pemimpin itu jauh dari standar Tuhan. Sungguh. Makanya hari ini saya nggak bisa cepat respect dengan orang yang terlalu strawberry kerohaniannya. Dipencet langsung cair. Nggak begitu training Tuhan atas hidup kami, atas hidup saya juga nggak gitu. Kami ini trainingnya adalah training Kopassus oleh Yesus. Kalau push up dikit aja secara rohani sudah membuat seseorang berpeluh darah, kami nggak bisa melihat, kami nggak bisa merasakan respect. Karena itu saya izinkan saya mengatakan bahwa di bawah pemimpin yang buruk, saya minggu per minggu harus mendengar beliau khotbah di youth group kami. Mimpin pujian. Loh, apakah nggak didisiplin? Nggak terlalu. Saya harus bisa terima didisiplin lah, tapi bukan gimana. Tapi saya hari ini menerapkan disiplin yang beda kalau ada orang begitu di bawah pelayanan kami. Jadi selama bertahun-tahun kemudian, sampai tahun 98, saya harus duduk di bawah seorang minister who had hurt our family. Saya tadi kan cuma sebut dia mukul kan, ada lagi 2-3 hal lain lagi dosanya terhadap kami. Saya tidak akan sebutkan, dan secukupnya saya ceritakan, supaya Anda tahu bagaimana Allah membentuk hamba-hambanya. Gimana Tuhan sepatutnya membentuk hamba-hamba yang sejati, yaitu Anda dan saya. Bagaimana Tuhan membentuk orang Kristen yang sejati. Jangan manja jadi orang Kristen. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit marah, dikit-dikit kecewa. That's not God's standard, itu bukan standarnya Allah. Itu juga bukan caranya Tuhan ajari saya. Apalagi kalau kita berada di bawah kepemimpinan yang baik. Kalau di bawah kepemimpinan baik, kita malah justru deru perang. Bagaimana kita berada di bawah pemimpin yang buruk. Sama orang Kristen yang baik kita bisa kecewa, bagaimana dengan orang Kristen yang jahat? Sama orang Kristen yang jahat kita bisa kecewa, bagaimana kita nanti terhadap orang jahat? Gimana kau mengasihi musuh-musuhmu?
Kasihlah musuh-musuhmu itu klise, slogan. Tapi untuk step-step ke situ itu, setiap ladder atau setiap tangga, anak tangga itu, harus latihan dulu. Bagaimana sama orang Kristen yang jahat? Dan nama orang Kristen yang jahat, jangan langsung lompat. Itu terlalu berat. Sama orang Kristen yang baik dulu, kita bisa kecewa nggak? Orang Kristen yang baik tapi nggak sempurna. Saya nggak lama lalu saya ditegur sama satu orang. Kenapa Pastor Philip nggak pernah sapa saya? Ya nggak apa-apa, waktu itu terjadi ya, sorry, saya langsung nunduk, sorry. Ya, ternyata saya nggak nyapa bukan karena saya nggak nyapa lah. Nah, mana saya kalau masa jalan terus sama semua orang nyapa? Susah loh. Apalagi kalau ada orang dada-dada sama orang lain, kita nggak tahu kan, kita di tengah-tengah. Oh ternyata kita cuek salah, terlalu ramah, dikira orang GR. Jadi pernah juga saya nggak kesapa, bukan karena apa. Untungnya orang ini nggak kecewa. Coba bayangin, ada orang yang benar-benar kecewa karena nggak pernah disapa sama gembalanya. Nggak pernah disapa. Coba, itu perbuatan jahatkah? Kalau sama orang baik aja tapi nggak sempurna, nggak sempet nyapa. Itu kita bisa kecewa. How strawberry are you? Paham ya? Saya sebelum ngomong tentang budaya gereja yang sehat dulu, saya mau bicara dulu tentang orang Kristen yang tahan banting. Orang Kristen yang tidak mudah menyerah.